Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aris. Dan di sini saya akan memberikan topik tentang Pancasila kelompok 3 yang berjudul tentang mengenal nilai Pancasila sebagai generasi milenial. Seiring perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju, menyebabkan lunturnya sifat nasionalisme dan sosialisme khususnya di kalangan generasi milenial. Hilangnya nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia akan menyebabkan hal buruk untuk bangsa dan negara. Maka sebab itu, pendidikan Pancasila penting bagi generasi milenial agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara. Menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku yang akan dijadikan pedoman. Apabila nilai Pancasila tidak diamalkan, maka bangsa Indonesia akan mudah terjadi perpecahan. Generasi milenial mengembangkan karakter nasional dengan 3 cara. Pengembangan karakter maksudnya adalah generasi milenial memiliki peran untuk membangun karakter positif bangsa melalui kerja keras, menjunjung tinggi nilai moral dan mengamalkan dalam kehidupan berdaya karakter. Maksudnya adalah generasi milenial bagi peran utama dalam pembangunan karakter bangsa yang positif dengan cara membangun kohesivitas tinggi. Yang terakhir adalah rekayasa karakter. Maksud adalah generasi milenial memiliki peran dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan karakter positif bangsa sesuai dengan zaman. Penerapan nilai Pancasila mulai modern yang diakibatkan oleh kemajuan iptek dan arus globalisasi. Apabila bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyaring pengaruh buruk dunia luar bagi generasi milenial. Sudah, Pak? Jadi, Pak? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ariana. Adliana 42. Jadi, salah satu nilai Pancasila yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini, rakyat Indonesia meyakini bahwa keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu benar ada. Sila pertama Pancasila menggambarkan Indonesia sebagai negara yang berbagai macam mempunyai agama. Nah, ini untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa bukanlah suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu kepercayaan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhannya. Nah, sebagai sila pertama menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalangan Persatuan Indonesia telah membentuk Republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian nilai-nilai ini sesuai dengan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keyakinan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila ini terdapat nilai religi yang mengatur hubungan negara dan agama, sehubungan dengan manusia dengan Sang Pencipta. Ini merupakan contoh perilaku yang mengamalkan nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk beragama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, seluruh bangsa Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya agar kehidupan berbangsa dan bernegara terarah dan sejahtera. Terlebih lagi bagi generasi milenial sekarang yang menjadi penerus bangsa harus mempunyai wawasan yang luas dan perkembangan zaman. Dan nilai-nilai Pancasila
diterapkan jangan sampai ditinggalkan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan budaya Indonesia selalu lekat di dalam diri. Sekian penjelasan tentang esai dari kewarganegaraan. Baik, sekian Pak dari presentasi tentang esai Pancasila yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang poster yang telah kami buat sebelumnya. Untuk poster akan dipresentasikan oleh Vika Mariona Saputra. Kepada Mario, dipersilakan. Silakan di share screen terlebih dahulu posternya ya. Iya, Pak. Share screen terlebih dahulu posternya. Enggak. Udah nampil belum? Belum. Belum ya? Maaf Pak. Udah nampil belum? Oke, sudah tampil. Silakan. Perkenalkan diri, saya ini mengangkat video pendidikan mahasiswa. Kenapa kami mengangkat karakter membawakan mahasiswa itu sendiri dari bonus demografi ya tingkat karena melihat hal ini tentunya tidak akan menjadi sebuah lebih baik. Akan menjadi kuncinya adalah tumpuan muda harus mengikuti tujuan kualitas. Dengan begitu, itu mungkin kaum muda dahulu berjuang dengan air mata dan darah. Ini kita kita para pekerja dalam terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia untuk membantu dan menjawab segenap di masa depan ini. Merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa ini. Itu merusak ada di Indonesia. Kenapa begitu? Karena ketika itu akan merusak akhlak, merusak kepribadian, hingga juga merusak nilai-nilai ekonomi yang ada di kita sendiri. Oleh karena itu kami membuat sebuah poster yang mana poster ini diisi dengan gambar seorang pemuda yang memegang toa dengan filosofinya adalah seorang pemuda ini menyuarakan kebenaran, menyuarakan hal-hal yang baik, masyarakat publik begitu. Terus kenapa kami terdahulu kenapa?
esensi dari korupsi itu sendiri ketika tidak dipahami, majazul oleh mengerti, maka itu sebuah hal yang merugikan. Baru kita bisa memahami karakteristik dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mungkin langkah yang dilakukan dalam pendidikan karakter anti korupsi akan dijelaskan oleh Bayu. Baik, apa saja langkah yang dilakukan dalam pendidikan anti korupsi? Di antaranya yang pertama adalah untuk melatih diri untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu harus diberitahu tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan melakukan. Poin kedua, untuk memberi kesempatan mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel di mana bisa bekerja sama dan berbagi. Dan yang poin terakhir adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial. Baik, selanjutnya itu saya akan menambahkan dan mengulang-ulang karena mahasiswa adalah pemuda. Kenapa latar belakang merah dan putihnya? Karena itu melambangkan seperti filosofi negara. Itu identik dengan merah dan putih. Merah adalah keberanian dan putih adalah kesucian. Dengan keberanian dan kesucian maka kita akan menimbulkan jiwa yang berkarakter untuk kedepannya yang akan membangun sebuah negara yang lebih berkarakter, madani, dan juga menjadi pemimpin yang ideal untuk kedepannya. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa pemuda, kita menjawab pertanyaan kenapa pemuda yang menggerakkan, kenapa pemuda menjadi agent of change. Karena pemuda adalah makhluk yang menjadi tumpuan bangsa, dan makhluk yang diberikan nikmat usia muda adalah alasan kuat bagi kita untuk nggak lagi malas-malasan, nggak lagi bodoh amat, apatis terhadap masyarakat. Ketika mungkin ada yang melakukan kontak, itu salah satu plagiarisme, salah satu contoh hal kecil yang akan menjadi sebuah hal besar ketika suatu saat nanti. Selanjutnya mungkin amatlah merugi jika masa muda kita hanya diisi dengan banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara dengan potensi yang kita miliki, kita dapat melakukan banyak hal yang dapat memberikan manfaat. Contohnya adalah mengedukasi dengan adanya poster yang menarik dan sangat-sangat bisa dipahami begitu. Ingat, Indonesia tidak dibangun oleh para pemuda yang malas-malasan dan juga apatis terhadap masyarakatnya. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil, begitu. Mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan di poster pendidikan karakter bagi mahasiswa era milenial bentuk perlawanan terhadap korupsi. Semoga dapat bermanfaat kepada publik. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan atau sudah cukup? Kalau sudah, saya sesi tanggapan dan tanya jawab. Oh, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Itu cukup aja, Pak. ya? Oke, sekarang saya tanggapi ya, dan juga saya ada beberapa yang perlu saya tanyakan nanti. Yang pertama saya tanggapi ini dua tugasnya sudah bagus ya untuk Pancasila dan juga KWN Project Citizen ya. Untuk Pancasila tadi sudah membahas dari pengamalan dari Pancasila. Kemudian yang Project Citizen ini untuk posternya ya difokuskan mengangkat judul pendidikan anti korupsi ya. Ini juga sudah bagus ya. Nah, pertanyaan dari saya adalah menurut kelompok kalian nanti silakan salah satu siapa yang menjawab ya atau ada yang menambahkan bagaimana tentang pendidikan anti korupsi di kampus menurut kalian gimana? Silakan. Mohon maaf Pak, tadi berdengung karena komat Pak. Oke, tadi sudah saya tanggapi. Nah, pertanyaan saya adalah menurut pendapat kelompok kalian, mungkin siapa saja yang menjawab salah satu, bagaimana pendidikan atau pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang ada di kampus? Menurut kalian gimana? Izin menjawab, untuk di kampus itu sendiri mungkin kita menerapkan anti korupsi
itu di bidang akademik. Bidang akademiknya di mana? Bahwa mengedukasi bahwa plagiarisme itu tidak baik, karena plagiarisme sebagai bentuk kecil yang mana ini ada bentuk kebohongan terhadap dirinya sendiri dan juga mungkin terhadap dosennya begitu. Nah, dari sana mungkin yang kedua adalah kita akan melatih dari segi spiritual. Kita akan menanamkan nilai-nilai motivasi anti korupsi itu sendiri, yang mana itu akan berdampak terhadap diri dan juga mungkin lingkungan sekitarnya begitu di kampus itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, bagaimana, ada tambahan? Nah, selanjutnya mungkin sebagai mahasiswa juga kita akan ada suatu forum yang mana kita akan membahas tentang pelatihan dan juga melatih tentang kejujuran itu sendiri. Karena kan ketika mahasiswa tidak memahami esensi tentang korupsi, itu mungkin mereka akan lupa terkait tentang korupsi sendiri. Karena dia tidak memahami dimaksud dari. Halo? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya anggap presentasi, tanggapan dan tanya jawab dari saya sudah selesai ya. Ini sudah saya catat ya mengenai kelompok 3. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya.